Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga di Ahad ini kembali berkumpul di majelis ilmu ini, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama membaca Ratibul Atas, yang harapan dan cita-cita kita mudah-mudahan sebab kegiatan kita ini mempermudah urusan-urusan sulit kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadits, pertemuan terakhir masih pada bab yang ke-24, bab keutamaan fakir, keutamaan dalam berada posisi sebagai orang fakir. Atau bahasa lain jer ulun, keutamaan kada sing duitan. Ada keutamaannya tuh. Sudah kita baca 5 hadits yang pertama, yang mana di 5 hadits pertama berbicara banyak gambaran-gambaran keutamaan dari kefakiran. Bahkan ujar Nabi, ketujuh dengan orang-orang fakir adalah akhlak para Nabi. Sedangkan membenci atau barat hati, kada mengetujui, kada senang bersama duduk dengan orang-orang fakir, itu akhlaknya para Fir'aun. Na'udzubillah. Ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya disebut dalam syarah Tanbihun, al-faqru faqrani, faqru matubatin wa faqru uqubatin. Ini kada di kitab, ada di syarah. Disebut bahwasanya fakir itu ada 2. Kefakiran itu ada 2. Fakir yang berbentuk pahala, itu pertama. Fakir yang berbentuk siksa, itu yang kedua. Jadi kada seberataan fakir itu memiliki keutamaan. Al-faqru faqrani, kefakiran itu ada 2. Kefakiran yang berbentuk pahala, ganjaran dari Allah. Yang kedua, kefakiran yang bentuk adalah siksa dari Allah. Wa alamatul awal an yahsuna khuluquhu wa yuti'a rabbahu wa la yashku wa yashkurullaha ala faqrih. Tanda kefakiran itu adalah bentuk pahala. Yang pertama, ketika inya fakir, jatuh miskin, akhlaknya tetap bagus.
tingkah lakunya tetap stabil, baik, bagus. Tanda kedua, wa yuti'a rabbahu. Ketika inya jatuh dalam keadaan fakir, kada mempengaruhi ketaatannya kepada Allah. Tatap inya beribadah, tatap inya berbuat taat, jauh dari kemaksiatan. Wala yasku. Ketiga, tanda fakir itu bentuknya pahala besar, inya kada banyak mengadu-ngadu lawan makhluk. Kada banyak minta iba dari makhluk. Kada mengadu-adu lawan orang banyak. Kada mencari simpati orang. Tapi tegar, bahkan orang kada tahu inya fakir. Yang keempat, tanda fakir itu adalah bentuk pahala. Wa yashkurullaha ala fakrih. Inya tetap bersyukur kepada Allah atas kefakiran yang menderanya. Tetap inya bersyukur. Artinya, sejatuh apapun status ekonominya, inya memandang ke bawah. Ada yang lebih sakit dari inya. Tetap syukur inya. Orang fakir dalam tanda-tanda kayak inilah fakir yang memiliki keutamaan yang kita baca hadis-hadisnya. Orang fakir dengan gambaran kayak inilah yang derajatnya tinggi di sisi Allah, yang terlebih dahulu masuk surga dibanding yang lain. Kada berataan fakir, akhlaknya kada berubah, bagus tingkah laku, walau kada panduitan. Beda umumnya manusia, sudah kada panduitan berubah akhlaknya. Lagi sugih, muha ceria, nyaman dilihat muha. Lagi mampu lah. Berbinar-binar muhanya, senyum terus. Imbah jatuh miskin, muha karas kayak bangkirai. Panyinggungan. Kadang-kala dipenderi hamuk. Parasa. Orang lagi bepanderan berdua, pina behinip-hinipan, tasinggung, mandirakan aku tampar nih. Artinya ubah akhlaknya. Ketika jatuh fakir, berubah tingkah lakunya. Nang tadinya pas sugih, bagus, jatuh fakir, berubah, kada baik lagi. Ini kada masuk kefakiran yang memiliki keutamaan, berubah. Yuti rabbah. Kemudian ketika inya jatuh fakir, tetap berbuat taat, tetap ibadat, tetap soleh, tetap solehah, tetap berpikir positif. Kalau pang jatuh fakir, lalu hendak berjual buntut. Ini fakirnya kada memiliki keutamaan. Imbah jatuh fakir, berpikir mencari usaha yang haram, supaya lakas berbulik ekonominya. Kan ada yang kayak itu. Usaha jalan bagus. 2 tahun sukses, drop, ada hutang piutang atau ada penipuan, duitnya dibawa, modalnya dibawa buka, drop, fakir jadinya, di situ ujian menanti. Kadang lalu berpikir negatif, kita berjual sabu aja yuk, untungnya ganal, lakas berbulik pulang status kita. Artinya fakirnya tadi kadang memiliki keutamaan, menyeleweng dehnya padahal nang negatif, kada sabar. Parai itu. Itu kada fakir nang kita bicarakan nang memiliki keutamaan. Wala yasku, kada banyak baadu lawan makhluk. Inya fakir kada mampu. Banyak hal yang inya butuhkan kada inya dapati. Kada bakadu-kadu lawan orang sekitar. Ini kada dudukan lawan ibu-ibu sama-sama. Kam tahulah, lakiku kada kawadung kadakan gincu. Baadu ni ngarannya lawan makhluk. Kam tahulah. Perkakas di dapur tuh habis sebulan sudah. Bagai saat minta iba supaya orang simpati lawan inya. Berkisah-kisah dengan nada yang sedih. Aku ni inggih
sabun habis, gincu patah, pupur tiis, marasi aku jar. Ujungnya minta duit berhutang. Ini yashku ba'du lawan makhluk. Kada benar, kada dapat keutamaan. Dan terakhir, wa yashkurullah ala faqrih. Tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan fakirnya. Artinya, sesakit-sakitnya inya tuh, kada berduit, lapar, inya tetap memandang ke bawah. Aku nih, sesakit-sakitnya aku, kada berduit, anggota tubuhku sehat barang. Tangan berfungsi, batis berfungsi, mata tajam, telinga mendengar, hidung kawak mencium, kada mencium positif. Setidaknya walau tiis kada berduit, anggota tubuh sehat. Berapa banyak di luar sana orang yang stroke, miskin stroke pulang. Aku sehat, bersyukurnya walau kantong kering. Nah ini 4 ciri-ciri kefakiran tadi memiliki keutamaan. Pertama, akhlak kada ubah, bagus. Tetap berbuat taat, kada bermaksiat, kada banyak bekadu lawan makhluk, dan terakhir tetap bersyukur. Ini orang fakir yang tinggi benar derajatnya di sisi Allah. Memandirkan nyaman bipai, dasar bujur. Makanya memiliki keutamaan tinggi kalau kamu mempraktekkan ini. Memandir nyaman, membaca kitabnya nyaman, biar. Apalagi sambil minum teh, wah nyaman. Tapi prakteknya memang sulit. Berapa banyak kita nang bangkrut, nang tadi nyaman, tiba-tiba bangkrut, langsung kada karuan rasa. Memusang, merangut-rangut. Kantal orang dipikirakan, hendak dicuntan. Karena memang sulit ujiannya. Tapi kalau lolos, 4 ciri ini ada pada kita ketika fakir, ini orang paling tinggi derajat sekampungan. Bapada kada lawan makhluk bawanya jatuh fakir. Bersyukur melihat keadaan diri. Kada banyak menggerutu, kada banyak berpikir maksiat, tetap mencari memulihkan ekonomi step by step begegemetan. Kada cari cara instan, hendak berjual sabuk sekira ganal untung, berbulik pelang ekonomi kita. Kada. Ini nang memiliki keutamaan. La ilaha illallah. Sebaliknya, watani, ciri-ciri kefakiran itu bentuk siksa dari Allah. Orang jatuh fakir karena memang timbal balik kemaksiatan yang inya gawi. Apa ciri-cirinya? Disebut di sini an yusi'a khuluquh. Pertama, akhlaknya berubah. Lawan dari nang 4 tadi. Jatuh miskin langsung berubah akhlaknya, parangutan, penyarikan. Kada beradab lawan orang tua lagi sudah. Berubah akhlaknya. Yang kedua, wa ya'si, berbuat maksiat. Jatuh fakir lalu bercari nang haram supaya lekas pulih ekonomi, ujarnya. Wa yashku, banyak mengadu lawan makhluk. Bekadu lawan makhluk kasana kamari, aku jatuh fakir, aku jatuh miskin. Kada kawak menahan rahasia itu di dirinya aja. Wa yatasakhat, dan banyak murkanya. Banyak bahasa sarik seakan kada menerima ketentuan Allah Ta'ala. Kada mau bersyukur. Kenapa ya Allah ulun fakir? Ulun tadi sugih nyamannya sudah, kenapa fakir? Artinya protesan Allah Ta'ala. Maginnya Allah fakirakan nih kan. Seakan menentang apa yang sudah jadi garisan. Bahaya. Kenapa ya Allah ulun jatuh fakir kayak ini nah? Kadang-kadang berpikir mungkin aku banyak maksiat. Mungkin aku lalai. Mungkin ini ujian, taguran supaya aku ingat kembali badanya. Itu nang bujur. Ini kada protes. Kenapa ulun fakir nah? Kenapa nasibku kadang kayak kawan yang lain sukses-sukses, bini 4, aku seikung, marangut pulang terus hari-hari. Ini itu terlalu jauh curhatnya.
Artinya protes dengan keadaan dirinya, yatasakhat. Ini ciri kefakiran tadi, bentuk siksa dari Allah padanya. Kada sabar, akhlak berubah. Bakadu banyak lawan makhluk, maksiat digawe. Dan i'tirad dengan ketentuan Allah. Tuh fakirnya inya tuh bentuk siksa. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama tadi, fakir adalah bentuk pahala. Itulah keutamaan fakir yang kita baca di kitab ini. Hadits ke-6, qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun, faman katamahu kana ibadatan, wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahu al-muslimin. Allah. Hadits ke-6, Rasulullah bersabda yang artinya kefakiran itu adalah amanat. Kefakiran itu adalah amanat. Maka barang siapa yang menyembunyikannya, maka barang siapa yang menyembunyikannya, maka akan menjadi ibadah baginya. Maka barang siapa yang menyembunyikannya akan jadi ibadah baginya, kefakiran tersebut. Waman bahabihi, dan barang siapa yang menceritakan kefakirannya, bekesah-kesah maksudnya. Dan barang siapa yang menceritakan kefakirannya, sungguh ia telah membebani, sungguh ia telah membebani saudara-saudaranya sesama muslim yang lain. Sungguh ia telah membebani saudara-saudaranya sesama muslim yang lain. Hadits ke-6, jar Nabi, kefakiran itu amanah. Artinya sesuatu yang lebih pantas dipendam. Itu amanah di sini. Sesuatu yang lebih layak untuk dipendam. Bukan untuk dikisah-kisahkan. Bukan untuk dibeberakan, diceritakan ke orang banyak. Amanah. Mirip nang kaya status rahasia. Satu rahasia itu kada layak dikisah-kisahkan. Ada kawan kita berkisah lawan kita tentang rahasiainya. Ujar kawan kita, tolong jangan dikisahkan, amanah gesampian. Kawan tadi berkisah karena ada kaitan dengan kawan yang dikisahkan rahasia tadi. Tolong kamu jangan dikisahkanlah, ini rahasia antar kita aja. Kita pendengar, apakah layak membeberkan rahasia tadi ke orang banyak? Sedangkan kawan kita berucap ini amanah.
Amun kita beberkan, tak salah kita. Melanggar amanat. Macam-macam karakter manusia dalam segi amanat. Ada nang kada tahan. Gata pamuntungan amun kada dikisahkan. Jerkawan rahasia jangan bekesahlah. Aku bebini pulang di kampung sekian. Ikam aja nang tahu aja. Contohnya. Nang kawan ini inggih. Kada ku kesahkan. Janji. Sekalinya berjalan 2-3 hari. Gak tahu muntung ni hendak berkisah. Aduh. Model sangka kada dikisahkan. Lagi tatamu kawanan yang lain. Aku ada rahasianya. Tapi kada boleh pang dikisahkan. Bukan nikah majalah nang mendengar. Nah, kan mulai dah tuh. Nafsu tadi kada kuat menahan amanah. Kada boleh pang aku ni mengisahkan sebenarnya. Tapi bukan nikah majalah. Yang lain kami kada kemana-mana aja pulang. Bekesah pulang. Nang lainnya sama karakternya, gak tahu pemuntungan, bekesah. Kayak itu juga mepandir lawan nang lain. Aku ada rahasia aja. Bukan ikam jalah ku padahi jar. Jangan dikesahkan kono. Jangan lain. Lalu tersebar. Ini orang kada amanah tentang rahasia. Tapi bahlo nang tadi bekesah-kesah bebini pulang. Coba jangan dikesahkan dari awal. Ada ini gambaran masalah rahasia amanah. Kada layak satu amanah itu dibocorkan kalau itu amanah kesan kita. Itu yang dimaksud al-faqru amanah. Kefakiran tuh bagaikan amanah. Artinya rahasia nang jangan diungkap, pendam di kita aja. Faman katamahu kana ibadah. Barang siapa menyembunyikannya, artinya kada berkisah-kisah, statusnya jatuh fakir, bangkrut. Berdiamnya memandam aja. Kada berkisah di sini bukan berarti muntung aja berdiam, seberataan berdiam, kada berkisah-kisah. Karena dikira kada berkisah-kisah, berarti muntung aja nang kada berkisah. Amun jari jemari berkisah ada apa-apa aja. Lalu malah status di WhatsApp, aku fakir nih. Itu berkisah juga, walau kada pakai muntung, bocor juga. Al-faqru amanah, kefakiran tu amanat, faman katamahu, barang siapa nang memendam, menyembunyikannya pada dirinya, kada berkisah-kisah, kana ibadah, maka itu jadi ibadah baginya. Dicatat ibadah di sisi Allah. Kada berkisah-kisah, kada berolah status Facebook tentang fakir jatuhnya. Kada berkadu-kadu di Facebook. Wah, ini kan Facebook jadi tempat kadu-kaduan kadang. Ada ulun perhatikan beberapa orang kita juga rancak berkadu-kadu di Facebook. Oh, aku sudah terlalu lama menjomblo. Wah. Oh my. Berkadu di macam-macam kaduan di Facebook. Model kayak Facebook tuh Tuhan. Sekian lama aku sudah melamar pekerjaan tak kunjung dapat juga, ditulis jadi status. Karena kebiasaan bian kayak itu, kada usah tentang sakit-sakitnya keadaan diri itu kada usah dikisah-kisah di Facebook, di medsos. Jangan Instagram sama, karena dikira Facebooknya kada boleh jarang. Berataan medsos. Tentang keadaan diri kita nang sakit itu kada usah dikisah-kisahkan. Kenapa? Karena orang yang membaca itu 98% kada membantui. Kada jadi hasil. Kalau pang setelah pian molah status, sekian lama aku mencari pekerjaan tak kunjung dapat juga. Padahal aku adalah pejuang mahar untuk memperjuangkan kekasihku yang aku cintai. Kalau pang nang membaca, bantui. Kada. Malah di screenshot buahnya, dikirim ke grup kakawanan. Tuh. Pandir-pandir aja. Wah, tatawan. Karena ada stiker WA tambahi lagi di sikong. Jadi bahan bully. Kada jadi hasil berkadu di Facebook, medsos dan yang lain. Ada juga nang rabah berkendaraan lecet lintuhut di foto, dipasang di Facebook. Saingan Rossi nih.
Oh, parai. Kadusa dikisahkan. Bisul pacah diposting. Ada nang gitu. Itu kalau jadi kebiasaan pian bakadu-kadu di Facebook, ketika berumah tangga lanjut kena tuh. Bakal lawan laki Facebook pembukaan. Kadang mau olah status kadang-kadang, tapi memakai kata-kata orang nang bentuknya foto. Suami yang layak adalah suami yang sayang pada istrinya, yang tidak bersifat kikir terhadap istrinya. Wow. Suami yang ideal ada padahal efek kelakinya itu mbak kelahi. Kebiasaan jadi kaduan medsos kada baik. Sampai ke Tuhan ya tuh berlanjut penyakitnya tuh. Sudah bercucu sama cucu pindah jarang ke rumah dialangi dibawa kuitannya status pulang Facebook. Sudah 3 bulan cucuku tidak menjengukku. Yang mana dalam jangka 3 bulan ini sudah 3 gigiku yang rontok. Sampai ke Tuhan ya, kebiasaan bakadu-kadu di makhluk di Facebook. Posting nang baik-baik aja, kabar-kabar bahagia. Sehingga kada jadi celah sesambatan orang. Nang baik-baik posting, alhamdulillah anakku lulus ujian. Bagus. Tolong doakan. Baik. Tapi jangan salah niat. Niat nak bokoyo ulang. Anak-anak yang lain gagal ujian aku, jangan lulus anakku. Wah. Ulang. Baik peraya medsos dah. Salah niat. Pada intinya jangan bakadu di makhluk, itu perbuatan gak ada terpuji. Makanya di sini waman bahabihi, barang siapa yang mengesahkan, bercerita, berkisah-kisah tentang statusnya dalam keadaan fakir, sungguh ia telah membebani saudara-saudaranya sesama muslim yang lain. Maksudnya kayak apa membebani? Ketika pian berkisah kepada saudara yang lain bahwa pian jatuh miskin, wajib bagi yang lain menolongi. Iya, kalau yang lain ini sugih juga, kalau yang lain bebayanya juga terbebani inya. Satu sisi ini hak muslim harus membantu sesama, satu sisi inya pun lagi dalam keadaan sakit, terbebani inya. Pahamlah pian maksud membebani itu. Ketika sudah tamuntungakan, tak kisahkan status pian fakir. Dalam keadaan banyak hajat yang harus dipenuhi. Tapi pian kada mampu. Dikisahkan ke orang banyak. Sesama muslim nang mendengar tuh, yang tadinya kada wajib membantui jadi wajib. Kenapa? Mendengar sudah. Iya kalau inya sugih, nyaman membantu. Kalau inya sama kayak kita juga, tambahi lagi. Terbebani. Karena ini hak muslim, harus membantu muslim yang lain. Tapi kalau pian pandam, status fakir pian, tetap pian senyum merekah muha. Padahal pian dalam keadaan marista. Muha tetap cemerlang, santai, senyum, tertawa. Padahal dalam keadaan susah. Karena ibadah, jadi ibadah bagi pian status itu. Tiap detik kefakiran yang pian lalu itu ibadah dicatat di sisi Allah. Tapi kalau sudah dikisahkan, berkadu-kadu di Facebook, di medsos, di mana-mana dikisahkan, malah membebani dangsanak muslim kita yang lain. Hadits yang ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Beruntung orang-orang yang fakir, beruntung orang-orang yang fakir dan orang-orang lemah.
fakir dan orang-orang lemah dari kalangan umatku. Beruntung orang-orang fakir dan orang lemah dari kalangan umatku. Maksud beruntung di sini artinya orang-orang fakir dari umat Nabi itu memiliki kesempatan lebih untuk dekat dengan Allah Ta'ala dibanding yang sugih. Syaratnya yang 4 yang kita tadi sampaikan di awal. Tetap inya akhlak baik, tetap inya berbuat taat, tetap inya memendam kadu-kadu, dan tetap bersyukur. Ini yang beruntung orang-orang fakir tadi. Wa du'afa, beruntung juga orang-orang lemah. Siapa orang lemah sini? Mohon maaf, orang-orang yang cacat, orang-orang yang sudah tua renta, itu du'afa. Kenapa beruntungnya? Kalau mereka dengan keadaan yang kurang tadi tetap semangat ibadah, pahalanya lebih besar dibanding yang sehat. Artinya keberuntungannya dari segi kesempatan mereka meraih pahala lebih besar dibanding yang normal yang lain. Syaratnya yang 4 tadi. Hadits ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, al-fakru karamatun min karamatillah. Kefakiran itu kemuliaan dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kefakiran itu kemuliaan dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dengan catatan 4 syarat yang dibaca awal terpenuhi. Itu dikatakan kemuliaan. Adapun kalau 4 syarat tadi kada terpenuhi, maka jadinya uqubah, siksa dari Allah. 4 syarat tadi itu diingat. Pertama, akhlaknya baik kada ubah ketika fakir. Kedua, tetap berbuat taat, kada mengarahkannya pada maksiat status fakirnya. Ketiga, inya kada banyak ma'adu lawan makhluk. Berkisah-kisah kada memandang pada dirinya. Keempat, tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun yang ada pada dirinya, memandang ke bawah. Kalau 4 ini terpenuhi, karamah, maka ini kemuliaan dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Hadits ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul faqir alal ghani kafadli ala jami'i khalqillahi ta'ala. Keutamaan orang fakir dalam kurung yang memenuhi 4 syarat tadi.
keutamaan orang fakir dalam kurung yang memenuhi 4 syarat yang dijelaskan. Tutup kurung. Alal ghani, dibandingkan orang kaya, orang sugih, kafadli, sebagaimana keutamaanku, ala jami'i khalqillahi ta'ala, dibandingkan semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Makanya jar ulun tinggi keutamaan orang fakir yang memenuhi 4 syarat. Keutamaan orang fakir dibanding orang yang sugih. Sugih nang sugih wara tanah. Keutamaan orang fakir yang akhlak baik, yang inya kada berbuat maksiat, yang terus bersyukur, yang kada baadu lawan makhluk, dibanding orang sugih wara. Sebagaimana keutamaanku dibanding keutamaan makhluk-makhluk Allah yang lain, ujar Nabi. Artinya jauh perbandingannya. Perbandingan orang sugih yang sabar, yang taat, yang memendam, tetap syukur, dibanding orang sugih biasa. Bagaikan keutamaan Rasulullah dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Artinya tinggi benar. Orang fakir dengan 4 gambaran tadi. Dan makanya jar ulun tadi, membaca nyaman, mengaji nyaman. Prakteknya ketika kita jatuh fakir, sulit. Oke, kita sebagai suami kadang sanggup, sabar, akhlak tetap, taat, bagus, berbuat taat, kada rubah, kada bekadu lawan makhluk. Kita bagus dah mempraktekkan ketika fakir. Bini kita kada. Bini kita merongrong. Abahnya tukarakan baju, tukarakan ini, tukarakan itu, popok anak habis, susu habis, bawa anak beurut, bawa anak ke puskesmas, basontek, garing, susunya harus yang larang. Kitanya sudah bagus, sabar yang lain, rongrongan istri nang merubah kita. Lalu berkukus kita kepala langsung. Wah, mulai telinga keluar kukus. Bubah pulang. Nah ini nang sulit. Makanya mencari pasangan nang mau sakit-sakit lawan kita, itu sulit. Dan kalau ada, luar biasa. Tapi biasanya kalau ada pasangan yang mau bersakit lawan kita, sabar, sesakit apapun kita, biasanya kada bungas. Kenapa jadi ulun nyambat ke itu? Kenapa jadi ke itu? Karena itulah umumnya dah. Kalau bebinian bungas, inya mengharap dengan kecantikannya dapat kekayaan lebih. Parah ya kalau laki nang sakit nih. Aku masih pisit, masih bungas, jika aku cerai, dapat aku lakian sukses. Kayak itu pemikiran binian bungas. Umumnya, tahu binian bungas di duhat nih. Ada nang bungas di duhat. Biasanya kecantikan wanita itu berpengaruh drastis untuk urusan ekonomi. Pasti banyak menuntut. Nang laki hirang, mureng, gigi warna putih. Tapi sugih. Dapatlah inya mempersunting wanita cantik nang bungas. Kawin. Jalan 5 tahun bangkrut nang laki.
Kada bakal nang bungas binian ini tadi mau tetap menemani sang suami. Kenapa? Inya merasa mempunyai kelebihan. Kalau aku berlapas lawan lakiku nang sudah jatuh bangkrut, aku bisa menikahi laki-laki lain yang lebih mapan. Modal utamaku kecantikan, karena itu yang dicari banyak pria. Makanya jangan tersinggung jerulan tadi. Biasanya jelun wanita yang mau menemani suami sakit sesakitnya hakun sabar mengawani, biasanya kada bungas. Itu umum dah. Artinya syukuri ketidakbungasan pian. Nah, itu ulang. Itu umum lah binian. Kalau lakian umumnya dilihat kekayaannya. Kalau binian itu daya tarik utamanya dilihat dari kecantikan paras dan tubuhnya. Itu umum. Lakian hilang harga diri kalau sudah jatuh miskin. Umum di mata binian. Binian jatuh di mata lelaki ketika sudah kada cantik lagi. Umumnya laki-laki memandang itu. Tapi laki-laki yang soleh kada tapi mementingkan masalah kecantikan. Tapi bagaimana ibadahnya, ilmunya, ketaatannya pada suami. Itu laki-laki soleh. Begitu pula wanita solehah. Kada mementingkan harta suami. Yang penting suami jadi imam yang baik. Mengarahkan pada hal-hal yang positif dalam agama. Jauh dari maksiat, sholat 5 waktu rajin. Ini wanita solehah. Tapi ngalih dicari. Sudah sugih, bungas, solehah. Lucut mencari. Lakian pulang sugih, bungas, gagah, soleh, lucut mencari biasanya. Ada aja kekurangan. La ilaha illallah. Fadlul fakir alal ghani. Keutamaan orang fakir dengan 4 gambaran syarat tadi dibanding orang sugih biasa, bagai keutamaan Rasulullah dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadis terakhir yang ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihi Allahu mithlal faqri. Tidak ada sesuatu yang sama yang diberikan oleh Allah tidak ada sesuatu yang sama yang diberikan oleh Allah seperti kefakiran. Tidak ada sesuatu yang sama yang diberikan oleh Allah seperti kefakiran. Nah, ini hadits ke-10 memaksudkan kalau orang jatuh fakir dan memenuhi 4 syarat, pemberian tersebut kada yang menyamai lagi. Sangat luar biasa. Asal 4 yang kita sampaikan terpenuhi. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Sekali lagi jangan tersinggung masalah nang kada bungas tadi. Karena itu umum sudah di mana-mana. Mudah-mudahan kita kada termasuk orang umum, orang awam. Tapi mengedepankan keagamaan dibanding apapun. Dibanding kecantikan, dibanding harta dan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله